Wacana menduetkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo mencuat. Ini menghangatkan politik nasional menuju pemilu 2024. Di satu sisi, Gerindra telah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres, tapi di sisi lain Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Jadi seberapa besar peluang koalisi terwujud dan apakah kisah koalisi PDIP Gerindra di 2009 akan terulang? Kita bakal ngobrolin langsung bersama saya, Samira Begum, dan Bapak Andreas Pareira, politisi PDIP, dan Bapak Kamrus Samad, politisi Gerindra. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Aku mau ngobrol sama Pak Andreas dulu, Pak. Jadi Pak Jokowi nih udah kode-kode soal Pak Ganjar nih udah bukan sekali dua kali ya. Kayak kode-kodenya yang rambutnya putih itu tandanya mikirin rakyat katanya gitu ya. Jadi seberapa besar nih peluang PDIP mencalonkan Bapak Ganjar? Ya sekarang kan kalau kita perhatikan bagaimana peta politik ya, peta politik di lapangan ya, artinya di masyarakat kan. Dan salah satu bacaannya itu kan adalah hasil-hasil ini kan, hasil-hasil survei, bagaimana pembicaraan di masyarakat. Ya memang nama-nama seperti ya Pak Ganjar, Mas Ganjar atau Pak Prabowo, Pak Anies, ya juga nama-nama yang lain lah yang juga muncul. Tapi kan makin kesini kan orang lihat gitu, bagaimana perkembangan peta dukungan yang ada, real politiknya. Nah kemudian ya sah-sah aja gitu kalau masyarakat ya mulai menjodoh-jodohkan gitu kan. Kalau saya lihat Pak dalam kapasitas Pak Jokowi, ya Pak Jokowi ini pertama beliau adalah presiden. Kemudian yang dia juga adalah kader PDI Perjuangan. Nah, dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden, tentu dan presiden yang harus saya katakan Pak Jokowi bukan lame duck presiden gitu, bukan presiden yang di dalam akhir masa jabatan itu tidak populer lagi atau menurun popularitasnya. Pak Jokowi justru presiden yang di akhir masa jabatan popularitasnya malah meningkat gitu. Jadi presiden yang ya presiden yang aktif, presiden yang tetap berperan sampai dengan ya saat-saat ya sekarang kalau kita bilang saat menjelang akhirnya gitu. Dan kalau kita lihat dari semangatnya Pak Jokowi, beliau ingin meninggalkan legacy dari apa yang sudah dilakukan. Dan untuk itu memang tentu pada orang yang beliau anggap ya bisa melanjutkan kan, melanjutkan ya. Pertama yang saya lihat tentu pada orang-orang yang dia dekat dengan dia dan dia percaya gitu kan. Bukan berarti yang lain tidak dipercaya gitu. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan politik yang ada dalam beberapa waktu terakhir ini misalnya, belum apa-apa kawan yang sebelumnya berjalan bersama sudah bilang antitesa gitu terhadap Pak Jokowi kan. Sebagai manusia dan sebagai politisi saya kira ini juga mendorong Pak Jokowi untuk ya kalau begitu saya harus cari orang yang benar-benar saya yakini dan saya percaya untuk melakukan. Nah pertemuan seperti ini mungkin saja gitu, dan sah-sah aja kalau menginterpretasikan seperti itu gitu, dan menurut saya wajar gitu. Nah tapi kalau soal keputusan menggabungkan antara apakah Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Prabowo Pak Ganjar, nah itu tentu kalau di PDI Perjuangan itu di Ketua Umum Ibu Megawati. Jadi apalagi yang ditunggu gitu sama Ibu Megawati nih? Kalau Ibu Mega kan sudah menyampaikan secara terbuka di dalam Rakernas kami kemarin tanggal 10 Januari. Beliau menyampaikan bahwa calon presiden itu sudah ada di kantong saya gitu.
calon presiden ya, calon presiden, capresnya, calon presiden digantungnya. gitu. Ya. Artinya ya dan itu adalah kader partai gitu. Ya kita nggak tahu. Artinya itu adalah hal yang ya jujur aja. Saya kira hanya Ibu Mega dan Tuhan yang tahu itu gitu. Dan sampai sekarang ya kita hanya bisa melihat melihat gestur-gesturnya. Tapi ya kami di PDI Perjuangan kami menghormati betul bahwa itu adalah hak prerogatif ketua umum untuk memutuskan, dan kami taat menunggu keputusan dari ketua umum. Baik, aku sekarang ke Bang KS. Iya. Jadi Bang, sama kayak Ganjar Pranowo ya, Pak Prabowo ini juga dapat sinyal positif dari Pak Jokowi. Katanya setelah ini jatahnya Pak Prabowo gitu. Jadi Gerindra ini mengartikan itu seperti apa? 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Jadi paling tidak kita bisa melihat dari 4 aspek pendekatan, Mbak Samira, seperti yang disampaikan Bang Andreas tadi. Yang pertama kita lihat dari segi ideologi. Bagaimana cara pandang Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Presiden Jokowi selaku kader dari PDI Perjuangan, membangun Indonesia dan arah kebijakan pembangunan nasional kita hari ini dan ke depan. Nah, Pak Prabowo memiliki pandangan ideologi yang juga menjadikan Soekarno sebagai basis untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Asas-asas kemandiriannya sangat jelas, sehingga konsep Trisakti itu sebetulnya juga adalah jati diri Pak Prabowo sendiri yang kemudian dituangkan dalam pokok-pokok pikiran di dalam Partai Gerindra. Karena itulah cita-cita pendiri bangsa kita. Dari artinya, dari aspek ideologi perjuangan untuk membangun Indonesia ke depan, tidak ada perbedaan. Berada pada koridor yang sama untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Yang kedua, dari aspek kerjasama partai politik. Partai Gerindra yang dilahirkan 2008 telah memulai kerjasama dengan PDI Perjuangan di tahun 2009. Ketika Pak Prabowo mendampingi Ibu Megawati dalam pemilihan presiden. Artinya di situ sudah terbangun satu kerjasama secara politik karena adanya kesamaan ideologi. 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Sehingga di aspek kerjasama partai politik ini praktis tidak ada masalah. Sudah ada track record yang pernah dilalui. Yang ketiga, dari aspek figur. Nah, mengenai figur ini, kalau dari Partai Gerindra, kita sudah memang memutuskan di rapat pimpinan nasional pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin, bahwa calon presiden adalah Prabowo Subianto. Tentu semua partai politik bercita-cita mengajukan kadernya sebagai calon presiden. Karena memang di dalam konstitusi kita diatur dengan jelas bahwa kepemimpinan nasional itu bersumber dari partai politik, diusulkan oleh partai politik, dicalonkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik. Karena Partai Gerindra belum cukup bisa mencalonkan sendiri, maka tentu memerlukan kerjasama dengan partai lain. Karena itu kita terus membuka diri, membangun komunikasi untuk bisa bekerja sama. Dari segi figur, kita sudah mengajukan secara resmi di internal partai, tentu bagaimana dinamika berikutnya, maka mandatnya ada di Pak Prabowo. Dan bagaimana komunikasi dengan pemimpin partai yang lain, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, tentu mandat dari kami sepenuhnya ada di Pak Prabowo. Kemudian faktor yang keempat dari aspek figur eksternal, dalam arti incumbent, Presiden Jokowi. Ini kalau melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir ini, pertama beliau mengajak serta Pak Prabowo masuk di dalam pemerintahan, membangun, membantu
beliau di bidang pertahanan. Ini menunjukkan bahwa beliau welcome terhadap kerjasama sekalipun itu adalah lawan kontestasi sebelumnya. Sebelumnya ya. Betul. Artinya apa? Tokoh-tokoh kita ini sudah sampai pada level menempatkan kepentingan nasional kita di atas segala-galanya. Karena kita membangun Indonesia di atas harapan 270 juta lebih rakyat Indonesia, diperlukan semua elemen bangsa bersama-sama. Dan selama 4 tahun menjadi Menteri Pertahanan lebih kurang ya, tentu Pak Jokowi bisa menilai apakah Pak Prabowo cukup cakap, memiliki kinerja di dalam tugas tupoksi yang diberikannya. Apakah setia, taat, tertib, loyal, dan berada pada koridor arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Nah, beliau bisa menilai. Nah, setelah kalau kita lihat pergerakan 6 bulan ini terakhir ini kan Presiden Jokowi sering sekali mengikut sertakan Pak Prabowo ke lapangan. Menunjukkan bahwa Memberikan ada sinyal positif akseptabilitas untuk maju. Presiden Jokowi terhadap figur Pak Prabowo itu semakin tinggi. Oke, kita Iya. balik ke duet dengan Ganjar Pranowo. Nah, itu. Gimana nih? Udah diobrolin belum sih di internal Partai Gerindra sendiri? Ya jangankan di partai, saya kira di warung kopi juga diobrolin. Jadi gimana Iya. dari internal Gerindra nih? Kalau kita Soal duet mereka ini. mandat penuhnya ada di Pak Prabowo mengenai hal itu, karena secara organisasi Partai Gerindra sudah memberikan mandat penuh kepada beliau, dan saya kira Pak Prabowo adalah tokoh sentral di Partai Gerindra yang sangat menghormati Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati yang notabene memiliki beberapa kader yang bisa menjadi calon presiden potensial untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Baik, Pak Itu. Andreas, apa sih yang ditunggu sama Ibu Megawati nih? Belum mengumumkan capres dan cawapresnya sampai sekarang. Ya kalau itu tentu tiap ketua umum, tentu tiap pemimpin itu punya hitungan-hitungannya. Dalam arti saya selalu katakan, dan saya mengikuti partai ini kan sejak tahun 90-an, sehingga saya tahu bagaimana dinamika dan kemudian ya proses yang biasa terjadi di partai. Yang pertama saya katakan bahwa di politik itu dan di PDI Perjuangan itu momentum itu penting gitu. Momentum untuk mengambil keputusan. Karena momentum itu akan menentukan gitu. Menentukan apakah dia stuck atau dia akan akseleratif gitu dalam proses kedepannya gitu. Atau bisa jadi dia ya degradasi gitu. Nah, sehingga momentum itu akan menentukan bagaimana proses ke depan gitu. Kemudian ya tentu Ibu Ketua Umum tentu juga mengkalkulasi gitu bahwa ketika memutuskan calon presiden ya tentu akan berbicara mungkin dengan kalau akan bekerja sama tentu akan melihat dengan teman-teman dari partai yang lain. Kalkulasi itu penting gitu. Karena ketika mencalonkan itu kita mencalonkan bukan untuk hanya sekedar ikut punya calon gitu, tapi mencalonkan untuk menang gitu. Nah di situ saya kira perlu pertimbangan yang sangat matang gitu. PDIP sendiri takut nggak sih? Mungkin lebih diapresiasi sama partai lain. Itu ada ketakutan nggak sih dari PDIP, Pak? Kok takut sih? Ada. Mungkin karena diapresiasi oleh partai lain. Apakah itu jadi jadi hal kalau saya yang... lihat kalau orang lain apresiasi kan bagus gitu kan. Cuma ya itu tadi gitu. Saya justru melihat ketika orang itu mengapresiasi seolah-olah mau mengadu antara Ganjar dan PDI Perjuangan, kuno lah cara-cara kayak gitu. Boleh diklarifikasi loh, boleh banget diklarifikasi karena banyak banget spekulasinya kan. Karena cara mau mengusung kemudian seolah-olah mau membenturkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Saya bilang enggak lah, kuno lah cara kayak gitu, dan kayak Ganjar tuh anak kecil, kayak PDI Perjuangan tuh nggak tahu lah gestur politik di gaya-gaya politik di Indonesia ini kan. Ganjar
Ganjar kan kader partai kan, dia tahu gitu dengan siapa dia harus berbicara, dengan siapa dia harus mendengar perintah. Dan di PDI Perjuangan kan sudah ada ya standar proses pengambilan keputusan yang seperti yang tadi saya katakan. Kemudian kalau yang mau bekerja sama dengan PDI Perjuangan atau katakanlah mau berkoalisi. Kalau koalisi saya kira jangan dulu dah kita bicara koalisi karena tidak ada standar koalisi di Indonesia ini kan. Oh gitu. Dari dulu tidak ada standar koalisi. Kalau mau bicara standar koalisi, kalau kita bicara koalisi itu biasanya terjadi di dalam sistem parlementer. Itu pertama. Koalisi itu kenapa? Karena di dalam sistem parlementer partai itu bertarung, semua partai bertarung. Ketika mereka menang, tidak ada partai mayoritas. Kemudian mereka untuk membentuk pemerintahan mereka berkoalisi. Dan biasanya di situ ada fakta kerjasama, fakta koalisi yang dibuat itu. Untuk memenangkan itu apakah misalnya PDI Perjuangan, apakah perlu harus ada koalisi? Kan nggak perlu juga gitu sebenarnya. Tapi di parlemen kan kita tahu gitu bahwa di parlemen ini sangat multi partai gitu. Dan di situ untuk mendukung pemerintahan ke depan perlu ada kerjasama di parlemen. Itu pasti. Jadi memang bentuk standar koalisi di Indonesia itu belum ada contohnya dibandingkan dengan sehingga kalau kita mau bicara dalam bagaimana kita kerjasama memenangkan pilpres misalnya pilpres karena toh di pemilu pileg kita tetap berkompetisi gitu meskipun kita sama-sama mendukung gitu karena kita tahu juga bagaimana ya misalnya ada partai mungkin mereka mendukung dengan motivasi untuk memperoleh kotel efek. Ya, apakah itu memang nanti dapat atau tidak gitu. Ya, ada teman saya dari partai, kami nggak mau kalah lagi deh. Kami ikut yang menang aja gitu. Makanya cari kira-kira yang mau kelihatan akan menang itu kita dukung gitu kan. Nah, saya kira ya itu cara pandang pragmatis yang ada di dalam partai sah-sah aja gitu kan. Tapi buat PDI Perjuangan yang saya tahu dan apa yang selama ini berjalan adalah soal bagaimana ketika mencalonkan tadi untuk berjuang untuk menang dan memperhitungkan tadi seperti yang disampaikan oleh Bang KS tadi bahwa kita berpikir bagaimana pemimpin-pemimpin itu yang dicalonkan itu yang akan dicalonkan untuk menang menjadi presiden dan wakil presiden adalah orang-orang yang siap untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa ini dan negara ini. Itu menjadi harus menjadi goal daripada proses yang akan kita jalankan ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar calonkan udah untuk menang. Ya kita calonkan untuk menang tapi bagaimana kemudian pemimpin itu ke depan ya dia mempunyai tanggung jawab dia menghadapi berbagai tantangan kebangsaan yang kita hadapi sekarang gitu. Dan bagaimana mereka bekerja sama untuk kemudian kita dukung bersama gitu. Nah, di situ baru kita bicara soal koalisi. Pengalaman koalisi di Indonesia yang kita katakan koalisi sejak zaman mulai dengan sistem pemilihan terbuka tidak pernah jalan. Ketika zaman Pak SBY justru yang ada di luar PDI Perjuangan kan waktu itu kan. Tapi yang di dalam pun dari dalam menyerang presidennya sendiri pada waktu itu ketika dalam pemerintahan 2 tahun periode Pak SBY kita tahu kan sejarah itu gitu. Jadi nggak efektif. Ya sekarang pun kemarin pun gitu kan. Sekarang ini kan ada yang jalan bersama dengan Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin gitu. Tapi proses perjalanan belum selesai udah bilang antitesa terhadap Pak Jokowi. Nah model seperti apa yang kita maksud dengan koalisi gitu. Nah untuk itulah kita di dalam ya termasuk yang menggunakan terminologi ini perlu agak lebih hemat lah gitu. Mungkin kita bicara kerjasama dulu lah. Kerjasama dulu sebelum berkoalisi. Oke, masih ngomongin koalisi. Iya. Saya pengen Bang KS merespons pernyataan Caimin, Ketum PKB soal kalau Pak Ganjar jadi cawapres, koalisi ini akan bubar. Gimana tuh respons? Kalau Pak Ganjar jadi cawapresnya Pak Prabowo, koalisi ini akan bubar katanya.
Jadi saya kira setiap partai politik pasti akan memperjuangkan kadernya untuk memimpin bangsa ini. Karena memang ada sekolah pendidikan kader yang disiapkan di internal masing-masing. Dan memang tentu kerjasama antara Partai Gerindra dan PKB, kerjasama untuk membangun Indonesia. Kemudian salah satu bentuk turunannya tentu adalah perlunya kesamaan tentang pilihan figur. Pilihan figur antara satu dengan yang lain. Nah, karena ini masih sifatnya dinamis dalam penentuan figur ini, kita mungkin sampai September ya Bang ya? September. Iya, saya kira masih segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi, dan kita wajar saja kalau beliau menyampaikan pandangan-pandangan sebagai bentuk harapan. Perlunya mendengar juga aspirasi yang sudah dibicarakan sebelumnya sehingga kerjasama ini bisa terus berlanjut. Aku pengen ke Pak Andreas lagi. Ini ada survei dari Indo Strategik. Jadi kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo bersama ini akan melahirkan gerbong koalisi yang besar. Gimana tanggapannya menurut Pak Andreas? Bisa saja gitu. Artinya semua kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Semua kemungkinan bisa terjadi. Karena tadi yang saya katakan tadi, kebanyakan orang, kebanyakan partai toh ingin ikut menang gitu. Siapa sih yang mau ikut kalah gitu. Pengen ada di gerbong yang menang ya pastinya ikut ya. di gerbong yang menang dong kan. Dan itulah perlu hitung-hitungan gitu kan. Jadi kalau makanya saya dari awal juga ketika di dalam diskusi-diskusi saya bilang ya bukannya mau mengatakan PDI Perjuangan itu hebat tapi faktanya bahwa PDI Perjuangan punya ya bisa mencalonkan sendiri dengan 20%. PDI Perjuangan punya beberapa kader yang ada di dalam putaran pembicaraan di masyarakat. Nah, sehingga boleh saya katakan kotak Pandoranya itu ada di PDI Perjuangan gitu. Dan saya juga punya dugaan banyak yang akan ingin ikut juga gitu. Gitu. Karena hitungan-hitungannya tadi gitu. Tapi lah untuk itu memang ya tentu ya kita tidak hanya sekedar bekerja hanya untuk di dalam proses pileg pilpres ini tidak hanya sekedar untuk mencalonkan gitu kan. Tapi tadi dengan menghitung bahwa calon ini siapa yang dicalonkan ini tentu potensi menangnya harus tinggi. Ketika sudah mulai ada capres, ada cawapres, potensi menangnya harus tinggi. Kemudian juga ketika mereka memimpin bangsa ini gitu. Karena harapan rakyat itu gitu. Kita nggak mau juga gitu bangsa ini terbelah hanya karena ya seperti dulu cebong dan apa tuh dulu kampretnya seperti itu. Kita juga nggak mau kita terlalu banyak membuang waktu hanya karena berbagai macam persoalan-persoalan yang memecah belah bangsa ini. Tapi kita mau supaya pemimpin yang punya kapasitas menyatukan, kemudian juga ya menjawab berbagai macam tantangan yang kita hadapi, melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi yang ya kita sudah tahu bahwa banyak legasi-legasi yang sudah diwariskan kepada bangsa dan negara ini yang perlu dilanjutkan gitu. Nah, saya kira hitungan-hitungan seperti itulah yang harus artinya masuk di dalam kalkulasi dan kemudian itu yang sebenarnya ditunggu oleh rakyat gitu. Bukan hanya sekedar kita yang penting ada capres gitu kan. Atau ya ketika ada capres mari kita naik panggung dan mari kita sama-sama nyanyi dan kemudian joget-joget. Nah itu nantilah gitu. Tapi menghitung itu, memperhatikan berbagai aspek itu saya kira penting. Jadi possibility duet Prabowo Ganjar, Bang Kais dulu deh. Pak Prabowo sudah memiliki pengalaman menghadapi pilpres 3 kali. Pernah menjadi calon wakil presiden, pernah menjadi calon presiden 2 kali dalam pemilu kita. Tentu ini last time 2024. Ini adalah kesempatan akhir beliau dari segi usia. Kalau kita lihat ya, berdasarkan
track record kepemimpinan nasional kita, dari segi usia kelihatannya ini adalah last time beliau. Maka tentu sebagai warga negara yang baik, yang menerima aspirasi dari Partai Gerindra, tentu mengharapkan bisa memimpin Indonesia untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Dan ada kesamaan besar sebetulnya. Yang pertama, Presiden Jokowi 8 tahun ini betul-betul bisa mewujudkan satu eksekusi pembangunan infrastruktur untuk membangun konektivitas infrastruktur dasar, dan ini yang tidak pernah selesai. Walaupun belum sepenuhnya selesai, tapi saya kira sudah lebih dari 65% konektivitas infrastruktur kita, baik darat, udara, maupun laut. Kemudian selanjutnya kita butuh 2 untuk 5 tahun ke depan, yaitu ketahanan energi dan ketahanan pangan. Kalau Indonesia mau menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara, maka ketahanan pangan adalah kekuatan inti kita, dan itu sangat potensi. Nah, Presiden Jokowi telah memulai melalui food estate, walaupun tidak mudah, tidak ringan, banyak kendala, banyak tantangan, tetapi beliau sudah mencanangkan. Nah, karena itu dalam penyusunan RPJMN kita nantinya 2025-2030, tahun ini kita mulai membahas naskah akademiknya di Komisi 11, tahun depan undang-undangnya akan dibahas, yang menjadi payung kita untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, jadi keberlanjutan pembangunan diperlukan. Nah, diperlukan kombinasi untuk mengawal keberlanjutan itu, sehingga konektivitas pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan memiliki daya saing ekonomi dengan 2 fokus utama, ketahanan energi dan ketahanan pangan ke depan. Sehingga income per kapita masyarakat bisa meningkat karena lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap daerah. Yang lebih menyebar. Iya, sehingga kita tidak lagi terjebak pada middle income trap. Jadi kita bisa take off menjadi negara maju seperti pidato Presiden Jokowi di 20 Oktober 2019. Waktu beliau dilantik periode kedua, beliau mengatakan, kita ingin mengantarkan Indonesia menjadi negara maju di 2045. Artinya 23 tahun, 24 tahun dari sejak beliau pidato. Karena itulah IKN di dalam undang-undang kita memberikan waktu 23 tahun untuk membangun IKN dengan 4 fase. Perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan pengoperasionalan. Sehingga siapapun presidennya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang. Karena visi utama kita untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, pemerataan pembangunan salah satunya. Nah, pemindahan IKN itu bagian daripada perwujudan pemerataan pembangunan nasional kita, sekaligus untuk mewujudkan keadilan sosial. Sehingga betul-betul investasi sekarang ini, kalau kita lihat angkanya, sudah di atas 52% investasi kita sudah di luar koridor Jawa, atau mayoritas di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, Maluku, serta Maluku Utara. Nah, ini kan upaya mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga angka kemiskinan bisa ditekan, pengangguran bisa ditekan. Nah, siapa yang bisa melanjutkan ini? Tentu paling tepat adalah berasal dari figur-figur yang berada di dalam pemerintahan Presiden Jokowi, baik yang ada di kabinet maupun yang ada di partai di mana beliau berasal. Begitu Mbak Sarmila. Baik, gimana jadi possibility duetnya ini akan terjadi nggak? Oh, kita optimis. Kenapa? Karena Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega selaku Ketua Umum dan sangat menghormati Presiden Jokowi yang telah mengakomodir banyak konsep-konsep beliau di dalam pembangunan di 4 tahun ini. Jadi beliau, saya yakin akan ada titik temu terbaik untuk Merah Putih. Baik. Kalau Gerindra optimis, kalau PDIP gimana dengan duet 2 nama ini? Gini, kalau saya lihat artinya gini, di politik itu ada fatsunnya juga, dan memang seharusnya dalam arti gini. Kalau kita lihat selama ini kan, ya seperti tadi saya katakan, ada
di PDI Perjuangan itu kan ada nama-nama yang beredar kan selama ini. Di samping Mas Ganjar ada Mbak Puan, ada Ibu Risma juga yang muncul di dalam berbagai Tapi macam. Ganjar dan Prabowo ini elektabilitas tertinggi, tertinggi. Itu kan dinamis gitu. Itu kan dinamis. Mereka ini adalah kader-kader PDI Perjuangan. Gitu. Mereka ini adalah kader-kader PDI Perjuangan. Nah, kalau mau bekerja sama dengan PDI Perjuangan, datang bicaralah kira-kira. Datang gitu bicara gitu. Yang terjadi kan, tiba-tiba munculin kader PDI Perjuangan terus kemudian seolah-olah mau membenturkan PDI Perjuangan dengan kader PDI Perjuangan dengan partainya gitu. Nah, kayak gitu kan fatsunnya ya buruk sekali gitu. Kirain itu udah diberi sinyal positif dari Presiden Jokowi dengan kebersamaan Pak Ganjar dan Pak Prabowo kemarin di Kebumen itu kan udah terlihat kayak sinyal positif seperti itu ya Pak? Itu bagus. Karena itu tadi yang saya katakan, Pak Jokowi sebagai presiden, juga sebagai kader PDI Perjuangan, tentu dia menghendaki terbaik gitu. Tapi kan pengambil keputusan kan ketua umum. Nah, disitulah saya kira fatsun itu penting gitu. Kan pengambil keputusan itu ketua umum, decision maker kan ketua umum, dan itu semua orang tahu gitu kan. Nah, bagaimana gitu? Artinya ya mulai dari proses yang baik sehingga dengan demikian dia juga akan berujung pada hasil yang baik gitu, dan ke depan bisa berjalan dengan baik gitu. Saya kira itulah ininya gitu. Jadi pengalaman selama ini, tiba-tiba ada yang Ganjar gitu, kemudian mau diadu-adu dengan PDI Perjuangan, seolah-olah kalau Ganjar keluar nanti ribut dengan PDI Perjuangan. Ya enggak lah, Ganjar bukan anak kecil juga, dan PDI Perjuangan juga tahu lah bagaimana mendrive semua proses yang ada itu. Gitu. Jadi ya itu tadi, kalau mau kita bekerja sama, atau tentu di politik ini kita harus ada kerjasama gitu. Dan kalau kita mau bekerja sama, tentu harus memulai dengan cara yang baik, sehingga proses itu bisa berjalan dengan baik, sehingga hasilnya pun kita akan memperoleh hasil yang baik. Kalau gitu ditunggu woro-woronya Gerindra ke kantor PDIP ya, ketemu Bu Mega. Iya. Kira-kira itu aja. Mungkin ada closing statement terakhir dari Bapak-Bapak? Yang saya tahu juga, misalnya kalau ketemu Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu kan bukan dalam hal pertemuan bukan hal yang baru lagi gitu kan, selama ini juga biasa. Dan ya dalam yang saya tahu juga di dalam situasi kemarin, ya misalnya periode kemarin gitu ya, ketika pertarungan Pilpres begitu tegang, Ibu Mega di dalam salah satu pidato di partai di Rakernas tahun 2019 kalau tidak salah, itu menyampaikan bahwa Pak Prabowo telepon pesan nasi goreng gitu kan. Artinya apa? Dan makannya nambah, katanya makan nasi gorengnya nambah. Hubungan itu tetap baik gitu. Dan itu penting, Dalam hal ini saya kira hubungan personal itu penting untuk membangun suatu trust politik. Gitu. Baiklah. Oke, Bang Kais, closing statement boleh deh. Iya. Harus dong. Kami optimis dan yakin bahwa para tokoh-tokoh bangsa kita ini betul-betul negarawan sejati. Mereka pada waktunya akan duduk bersama untuk mencari titik temu demi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Sehingga siapapun yang akan dicalonkan dalam kerjasama politik tersebut, itu akan menjadi pasti mendahulukan untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan nasional kita. Itu kita optimis. Siap, terima kasih banyak terima Bang kasih. Kais. Teman-teman semua, teman-teman Ngobrol Nalar, ini masih akan sangat dinamis ya, masih cair dan masih menunggu sampai September. Nanti kira-kira kita tunggu aja terus. Terima kasih banyak Pak Andreas dan juga Bang Kais. Terima kasih udah Ngobrol Nalar. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Nalar selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Kais. Terima kasih. Salaman dulu dong. Terima kasih Bang. Tangannya dingin sekali. Iya. Tangannya dingin. Samira, Siap. kasih sisipan closing ke Bang KS. Tadi Bang KS belum ngasih closing statement.